welcome back to our channel, Zanapalia channel. I am Zanapalia and today we have an exciting review lineup up for you. I'm suddenly a student management class 22B with NPM 22,411,079. We will be diving deep into ukuran pemusatan data kelompok, exploring its key concept and providing you with valuable insights. So if you are ready, let's get started. Masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai definisi ukuran pemusatan data pada kelompok. Yang pertama ada MEAN. MEAN di sini merupakan nilai rata-rata dari seluruh data yang ada dalam kelompok, mencerminkan nilai tengah secara keseluruhan. Dan yang kedua, median. Median di sini merupakan nilai tengah ketika data yang diurutkan dari yang terkecil. Cocok untuk data dengan pencilan atau outlier. Yang ketiga adalah modus. Nilai yang paling sering muncul dalam kelompok data, berguna untuk mengidentifikasi nilai yang paling dominan. Yang keempat, kuartil. Kuartil di sini memisahkan data menjadi 4 bagian yang sama besar, menunjukkan distribusi data yang lebih lengkap. Selanjutnya yang kelima merupakan penggunaan dalam analisis statistik. Dalam analisis statistik, ukuran pemusatan data kelompok membantu meringkas dan memahami pola data untuk pengambilan kesimpulan yang lebih baik. Lalu, apa pentingnya ukuran pemusatan data pada kelompok? Yang pertama, membantu mengidentifikasi tren. Dengan memahami ukuran pemusatan data atau kelompok, kita dapat melihat tren atau kecenderungan yang dapat digunakan untuk perencanaan dan pengembangan strategi bisnis. Dan yang kedua merupakan meringkas informasi. Dalam dunia yang penuh dengan data, ukuran pemusatan data kelompok membantu kita meringkas informasi yang kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana dan terorganisir. Yang ketiga membantu pengambilan keputusan. Ukuran pemusatan data kelompok memberikan penggambaran yang jelas tentang data dan membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih informatif dan akurat. Dan adapun keunggulan dari masing-masing ukuran pemusatan data kelompok, yang pertama pada MEAN. MEAN merupakan rata-rata data memberikan gambaran umum tentang kelompok data secara keseluruhan. Dan yang kedua, median. Median di sini berguna ketika ada pencilan dalam data karena tidak dipengaruhi oleh nilai ekstrim. Yang ketiga, modus. Modus di sini memunculkan nilai yang paling sering muncul dalam kelompok data. Dan yang terakhir, kuartil. Kuartil membagi data menjadi 4 bagian yang sama besar, memberikan informasi tentang distribusi data yang lebih lengkap. Adapun langkah-langkah menghitung ukuran pemusatan data kelompok. Selanjutnya, langkah-langkah dalam menghitung ukuran pemusatan data pada kelompok. Yang pertama, kita hitung atau menjumlahkan semua data. Menghitung jumlah dari semua data yang ada dalam kelompok. Dan yang kedua, menghitung rata-rata atau MEAN. Bagi jumlah dari langkah dengan jumlah data untuk mendapatkan rata-rata.
Yang ketiga, ukuran data dari yang terkecil. Langkah ini diperlukan untuk menghitung median dan mencari modus. Yang keempat, menghitung median. Menghitung median, jika jumlah data ganjil, nilai tengah adalah median. Jika genap, rata-rata dari dua nilai tengah adalah median. Yang kelima adalah mencari modus. Modus merupakan nilai yang paling sering muncul dalam kelompok data. Dan yang keenam, bagi data menjadi 4 bagian. Langkah ini diperlukan untuk menghitung kuartil. Dan langkah terakhir yang ketujuh adalah menghitung kuartil. Menghitung kuartil menggunakan rumus tertentu. Hitung kuartil 1, kuartil bawah, dan hingga ke kuartil 3, yaitu kuartil atas. Dan adapun penerapan dalam analisis statistik, yang pertama, statistik sosial. Ukuran pemusatan data kelompok digunakan untuk mengidentifikasi kecenderungan perilaku sosial dalam masyarakat. Yang kedua, ada ekonomi. Memahami ukuran pemusatan data kelompok memberikan wawasan tentang tren ekonomi dan keuangan yang dapat digunakan untuk perencanaan bisnis. Dan yang ketiga, itu dalam dunia pendidikan. Dalam dunia pendidikan, ukuran pemusatan data kelompok membantu dalam menganalisis hasil ujian dan kinerja siswa untuk meningkatkan kurikulum dan metode pengajar. Yang keempat, kesehatan. Dalam dunia kesehatan, analisis kesehatan ukuran pemusatan data kelompok dapat digunakan untuk mempelajari distribusi data pasien dan mengidentifikasi kecenderungan kesehatan populasi. Jadi, dapat disimpulkan bahwasannya ukuran pemusatan data kelompok itu terdiri dari median, modus, dan kuartil, membantu meringkas, memahami, dan menganalisis data kelompok secara efektif dalam analisis statistik. Dalam penerapannya, ukuran pemusatan data kelompok digunakan dalam berbagai bidang, seperti sosial, ekonomi, pendidikan, bahkan kesehatan, untuk mengambil keputusan yang lebih baik. So, that's alright for today review on ukuran pemusatan data dan kelompok. We hope you found this video informative and enjoyable. If you have any question for our work, like us to cover specific topic in the future, please feel free to leave a comment below. Don't forget to like, share, and subscribe for more and new content. Thank you for joining us today, and we'll be see in the next video. Thank you.